Sat, maaf tadi kau sibuk kerja, aku datang tanpa memberitahumu. Aku pikir karena semua orang di keluarga telah menerima aku sebagai menantu, maka aku juga harus melakukan ini sebagai menantu. Aku melakukan dengan benar kan? Iya. Dan terlebih Sudah, lagi, aku tenang saja. Aku akan menyiapkan makanan pilihanku. Makanan pilihanku itu adalah yang terbaik. Dan aku harap ayah tidak marah akan hal itu. tentu saja tidak. Apa tadi kau mengatakan sesuatu? Apa kau ingin mencicipi masakanku? Tentu saja. Ibu, tidak ada yang bisa menyiapkan hidangan ini sepertimu. Ini adalah jenis makanan India. Tidak banyak orang yang bisa memasak makanan ini, Nak. Sat, apa ada yang kurang? Iya, aku tahu aku memang pelupa. Kenapa aku melakukan semua ini? Tidak ada yang kurang sama sekali. Hanya saja, itu mengingatkanku pada seseorang. Siapa? Ibuku. Ya Tuhan, aku sangat senang suamiku memujiku seperti ini. Kau ingat ibumu saat kau memakan masakanku. Terima kasih, Sat. Kalau begitu, sekarang aku akan menyiapkan yang lainnya ya. Ahil akan memberiku status begum di depan seluruh dunia. Fotoku dan Ahil akan dipublikasikan di surat kabar. Dan semua orang akan segera mengetahui bahwa aku adalah begum Bhopal yang baru. Dengar, kebahagiaan ini akan terbang hanya dalam beberapa hari. Kenapa? Karena saat anak itu tidak ada, kemana Ahil akan pergi? Seperti laporan Nazia yang terbukti bermanfaat, hari ini pun Nazia akan berguna. Dan seorang ipar harus membantu istri kakaknya, bukan? Tapi apapun itu, Ahil tidak akan menerimamu sebagai istrinya dari hatinya. Ya, tidak, itu tidak mungkin. Karena si idiot Sanam itu sudah menetap di hatinya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan tempat yang sudah dihuni? Bahkan jika Ahil mungkin tidak menerimaku dari hati, aku akan memanfaatkan keadaan sedemikian rupa sehingga dia harus menyetujui apa yang aku minta. Jadi dia akan melakukan seperti apa yang aku inginkan. Mungkin mereka mengatakan tidak mungkin menyingkirkan iblis di belakangmu. Dan aku adalah iblis itu. Bagus sekali. Apakah kau sudah menemukan cara baru untuk menyihir Ahil? Seorang wanita dalam dirinya seperti ilmu hitam. Dia bisa menyenangkan seorang pria atau menghancurkannya.
Hebat, Tuan Mayor. Kau terlihat sangat tampan. Dan apa kau tahu? Setiap gadis di dunia ini tergila-gila pada hadiah. Mereka menyukainya. Tapi, kalau hadiah diberikan dari suaminya itu hal yang berbeda. Itu lebih istimewa. Ini gaun yang sangat manis. Terima kasih banyak. Apa kau tahu betapa cantiknya dirimu saat kau sedang tersenyum? Semoga aku adalah alasan di balik senyuman cantikmu itu. Maksudnya? Bukan aku yang memberimu gaun ini. Saat kalau bukan kau, lalu siapa yang memberikan gaun ini padaku? Aku yang membawanya. Untuk pengantin di rumah ini. Apa kau suka hadiahnya? Ada apa? Saat suruh dia pergi dari sini, aku bahkan tidak ingin melihat wajahnya. Janat? Aku mohon. Ada apa, Janat? Apa yang sudah kulakukan? Apapun yang kau inginkan, sudah kuberikan. Bahkan aku bawa hadiah Saat untukmu. suruh dia diam dan pergi dari sini, aku tidak ingin bicara dengannya. Janat Misbah membawakan gaun ini untukmu. Aku mohon cobalah mengerti, Zat. Jika kau tidak ingin memakainya, jangan dipakai. Tidak akan ada yang memaksamu. Aku minta bawa dia pergi dari sini. Perilaku macam apa ini, Janat? Saat aku minta padamu, tolong suruh dia pergi dari sini. Misbah, Ya Tuhan, bagaimana cara untuk memberitahumu, Zat? Aku tidak pernah merasa sangat membenci siapapun selama ini. Ya Tuhan. Komentarnya memang banyak. Tapi tidak ada satupun komentar yang bisa memberiku petunjuk untuk menemukan sanamku. Di mana aku harus mencari sanam? Sementara dunia ini begitu luas. Apa yang kau inginkan? Kau selalu berpikir, setiap kali aku muncul di depanmu, aku hanya datang karena ada keperluan atau tujuan tertentu. Aku tidak pernah mengatakan itu. Aku tahu mengapa kau menelpon orang-orang pers. Karena kau merasa kau harus disalahkan untuk anak yang akan lahir. Dan kau tidak ingin sesuatu terjadi pada anak itu yang akan menambah rasa bersalahmu. Seorang anak bukanlah beban bagi ayahnya. Dia adalah orang yang membawa kedamaian. Apa kau sungguh tidak merasakan apapun untuk anak ini? Katakan padaku, Ahil. Aku sadar bahwa selama ini kau tidak menyukaiku. Dan mungkin aku bahkan tidak layak untuk cintamu. Tapi hari ini aku berdiri di depanmu sebagai wanita yang mengandung bayimu di dalam rahimnya. Tahukah kau bahwa aku mendengar detak jantung anakku untuk pertama kalinya hari ini? Apa kau tidak ingin mendengarnya?
Jika kau terus menempel pada masa lalu bagaimana kau bisa mendengarkan suara masa depan? Sanam bukan masa laluku. Hanya Sanam yang kuinginkan sekarang. Dan aku akan menemukannya. Apa kau mengerti itu? Jika Sana masih hidup, maka kita tahu di mana dia. Kau tidak akan bisa menemukannya. Kau tidak menyadarinya sejauh mana aku pergi. Dan jika Sanam tidak hidup, Aku akan merobek langit dan membawanya kembali dari pangkuan kematian. Tapi aku akan menemukannya. Dan itu adalah sebuah janji. Pasti ada alasan untuk kebencian, Sat. Dan apa yang sudah kulakukan? Sampai Janat sangat membenciku. Sebenarnya apa salahku dalam hal ini? Ayahmu sendiri yang ingin aku menjadi menantu di keluarga ini. Dan aku menerima keputusan itu dari hatiku. Lalu kau bilang bahwa kau tidak ingin menikah denganku. Dan aku juga menerima keputusanmu dari hatiku. Kau mungkin tidak sadar, Sat. Banyak keinginan yang dimiliki seorang gadis sehubungan dengan pernikahannya. Sebenarnya aku sudah menciptakan dunia yang berbeda denganmu di imajinasiku. Aku mulai bermimpi tentangmu tanpa persetujuanmu. Tapi kenyataannya semua hancur. Aku membuat tekad yang kuat dan menerima keputusan Tuhan ini. Lalu aku berpikir aku akan melupakan semua yang terjadi. Dan aku akan mendandani pengantinmu dengan tanganku. Aku hanya ingin melakukan itu. Aku minta maaf padamu atas nama Janat. Aku mohon, maafkan aku. Kau tidak perlu bilang apa-apa lagi. Kau tidak perlu minta maaf atas nama siapapun, Sat. Aku sudah menerima keputusan. Dan aku tidak akan datang dalam pestamu. Misbah, aku mohon jangan bilang begitu. Aku sendiri yang akan bicara dengan Janat. Demi Tuhan, coba pahami keadaanku, Sat. Aku mohon, tolong jangan paksa aku. Aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan ikut dalam pestamu. Aku tidak akan datang. Dia cukup berani merusak foto Sanamku. Kenapa kau berani menyentuh foto Sanam? Apa yang kau lakukan ini sama sekali tidak pantas. Ada apa? Kau.
Kau tidak peduli kepadaku. Apa yang kau katakan? Kau pikir kalau aku telah merusak foto sanammu? Lihat. Kenapa kau terluka seperti ini? Kemari. Tidak. Ini adalah hukuman atas kejahatanku. Dan kejahatanku adalah aku mencintaimu, tapi kau tidak mencintaiku sama sekali, Sahil. Dengar, pendarahannya sangat parah. Jadi kemarilah. Kau merawatku hanya karena kau merasa bahwa anak ini adalah sebuah kesalahan. Dan kau merasa kau harus disalahkan untuk itu. Apa yang kau katakan? Diam dan kemarilah, cepat. Tinggalkan Sudah aku diam, biar sendiri. kulihat. Pendarahannya cukup parah. Aku harus segera membalutnya, jadi diamlah. Biarkan aku pergi. Tolong diam, Aku ingin pendarahannya pergi. cukup parah. Ayo bangun. Kau tidak peduli padaku. Aku bilang diam. Lepaskan aku. Kita harus segera membalut luka itu, diam. Ayo pelan-pelan. Hati-hati. Halo Huma, ada apa? Halo Pak, aku menelpon untuk mengingatkanmu bahwa kita akan bertemu hari ini. Huma, begini, sepertinya kita tidak bisa bertemu hari ini. Aku banyak sekali pekerjaan yang sangat penting. Pak, ini sangat penting. Kalau tidak, aku tidak akan bertemu dengan Anda. Aku harus bertemu hari ini juga dan memberitahumu tentang sesuatu. Baiklah kalau begitu, hubungi aku setelah konferensi pers. Sebenarnya apa yang ingin Huma katakan tentang Sanam? Bagaimana penampilanku? Kenapa kau memakai pakaian seperti ini? Dengar, aku memakai pakaian seperti ini sehingga tidak ada yang bisa melihat lukaku. Agar tidak ada yang merasa bahwa seorang Nau memperlakukan istrinya dengan begitu buruk. Jika duri tertancap di kaki, seseorang tidak menyalahkan jalannya. Kau mendapatkan luka. Luka itu karena dirimu sendiri. Aku tidak melakukan apapun. Aku tahu kau tahu itu. Tapi orang lain, mereka tidak tahu itu, Sahil. Bukankah begitu? Mereka pasti menganggap Nawa memukul istrinya. Dan itu dilakukan pada saat istrinya hamil. Itu sangat buruk, kan? Ini benar-benar buruk. Apa maksudmu? Aku hanya bermaksud memberitahumu bahwa jika kau tidak ingin orang lain salah paham, maka bersikaplah di depan mereka seperti layaknya seorang suami biasa terhadap istrinya. Kalau tidak, aku tidak akan kesulitan untuk menampilkan luka ini kepada mereka yang hadir. Apa kau pikir kau bisa memaksaku? Kau tidak akan bisa mengendalikan aku dengan dramamu ini. Karena hanya seekor kuda yang bisa dikendalikan. Bukan pada singa. Aku akan ikut denganmu. Dan berperilaku dengan hormat juga, tapi bukan karena kau memerasku. Satu alasannya, karena pewaris dari keluarga Nawab ada di dalam rahimmu. Dan aku tidak bisa berperilaku buruk dengan ibu dari anakku. Dan itu ada di dalam budaya kita.
Ya Tuhan, ketika seluruh dunia telah menerima pernikahanku dengan Sat, kenapa aku tidak merasa senang? Ya, halo? Semua orang di dunia ini menyadari status Nawab Begum. Beritahu kami, bagaimana perasaanmu setelah menjadi Nawab Begum? Menjadi Nawab Begum artinya mengambil tanggung jawab tambahan. Tuan Ahil adalah orang yang sangat dermawan. Dia suami yang sangat baik. Nawab yang sangat baik dan bahkan lebih baik. Aku ingin dia merasa bahwa aku bisa melampaui semua harapannya. Hei, kau siapa? Dan kenapa kau mengintip di sini? Aku Huma. Aku datang dari klinik bersalin Mamta. Aku ingin bertemu dengan Pak Ahil. Bisa kau tolong beritahu dia? Ada sesuatu hal penting yang ingin aku Pekerjaan sampaikan. apa yang kau lakukan dengannya? Dengar ya, Tuan Ahil sedang sibuk sekarang. Dia ada konferensi pers sekarang. Kalau ada yang mau kau ingin sampaikan, lebih baik kau katakan padaku. Karena aku adalah pembantunya yang istimewa. Ini adalah hal yang sangat penting. Jadi aku hanya akan memberitahunya. Aku akan tetap menunggu dia di sini. Ya sudah kalau begitu. Dari klinik bersalin Mamta, kenapa ada orang dari sana menemui kakak Ahil? Apa mungkin sana bermaksud menipuku? Salam. Salam. Selamat untukmu ya. Silakan masuk, silakan. Lihatlah, pengantinnya sudah datang. Tunggu. Silakan. Tinggal sedikit lagi. Kemudian semua jalur akan siap dengan sendirinya, membawaku lebih dekat ke tujuanku. Ini untukmu. Ini hadiah dari kamu. Berbahagialah. Aduh, kepalaku sakit sekali.
Aku merasa dibius. Ah, ah. Ya Tuhan. Sat, Sat bangun. Ada apa? Bibi, Bibi. Ayah, Ayah, Ayah. Apa ada orang di sana? Tolong kami. Apa ada orang di sana? Tolong kami. Tuan, Sanam istri pertamamu sudah hilang. Bagaimana kau bisa menghadapi ini semua? Tentunya dengan harapan. Seseorang yang hatinya dipenuhi dengan cinta dan harapan. Tuhan tidak bisa meninggalkan orang seperti itu. Aku tahu Sanam akan kembali. Sanam kita masih hidup. Di dalam kenangan kita semua, dalam hati kita, dia adalah orang yang sangat mulia. Di hadapannya aku tidak pernah merasa punya masalah menjadi istri kedua. Sekarang dia tidak lagi bersama kita. Kita semua pasti akan merasa kehilangan. Tapi aku berjanji bahwa aku akan memberikan banyak cinta untuk Ahil dan keluarganya. Sehingga mereka tidak pernah merindukan Sanam. Hai, Halo, kau ingin bertemu dengan kakak Ahil kan? Aku adiknya. Kau ingin bicara sesuatu yang penting kan? Kau bisa memberitahu aku. tapi aku ingin bicara dengan Pak Ahil saja. Tidak apa-apa, kau lihat sendiri kan betapa sibuknya kakakku. Kakakku tidak punya waktu yang banyak. Jadi katakan saja padaku. Kalau begitu tidak apa-apa. Aku akan tetap menunggunya. Pak Ahil? Pak? Ada apa, Huma? Kau ingin memberitahuku sesuatu? Iya, Pak. Sebentar. Apa ini? Permisi, Tuan. Bisa Anda berfoto dengan Nyonya? Duluan saja. Aku akan menyusul. Tuan, jika tidak keberatan, kau akan mendapatkan satu foto di klik hingga jeep ini terbuka. Bisa, Tuan? Huma, aku akan segera kembali. Pak, tunggu. Permisi, Nyonya. Satu foto saja.
ini akan menjadi sangat indah. Hanya 2 tetes yang jatuh padaku seperti takdir. Hari ini aku, Shashi Kapoor, telah berhasil dalam misiku. Hari ini hari kebebasanku, hari kemenanganku. Malam ini akan diingat semua orang. Karena malam ini adalah malam saat takdir India dan Pakistan akan berubah untuk selamanya. Ya Tuhan, kenapa aku tidak ingat di mana dapurnya? Apapun yang terjadi hari ini, seharusnya tidak terjadi. Tapi sejujurnya, aku tidak punya perasaan sama sekali. Perasaan benci, ataupun keluhan padamu, ataupun Janat. Selamat tinggal, Sat. Kemana Huma pergi? Apa yang kau inginkan? Aku melakukan semua yang kau katakan. Kau masih mencoba menipuku. Apa yang kulakukan? Jika kau tidak melakukan apa-apa, lalu kenapa ada orang dari klinik Mamta itu datang ke sini? Apalagi dengan membawa hasil laporan kehamilanku. Kenapa dia ingin bertemu kakakku? Memangnya apa yang ingin dia katakan? Permisi? Bisa aku bicara dengannya? Baik. Ahil, sepertinya aku meninggalkan ponselku di kamarku. Bisa kau membawakannya untukku? Latif juga ada di rumah. Pergi dan suruh dia membawanya. Dari tadi aku tidak melihat Latif.
Aku butuh ponselku sekarang, Ahil. Tuhan memberikanmu 2 kaki. Pergilah dan ambil sendiri. Mungkin kau lupa bahwa aku sedang hamil. Apa kau akan membuatku menaiki begitu banyak tangga? Kata mereka, apa arti sebuah nama? Dan siapapun yang bilang itu dia benar. Seluruh dunia merasa aku adalah seorang pria karena namaku. Dan aku mengambil keuntungan dari fakta ini, membuat India dan Pakistan mempercayainya bahwa Shashi Kapoor punya berkas rahasia ini. Dia sudah mati sekarang. Tapi Sat, kau salah satu dari orang yang tidak pernah meremehkan musuhnya. Kau tidak percaya apa yang dunia katakan. Kau percaya pada perasaan di hatimu. Dan hatimu itu selalu memberitahumu bahwa orang yang mati itu, dia bukanlah Shashi Kapoor. Dan karena hal itulah, kau tidak pernah menyerah. Menurut informasi dari sumberku, Shashi Kapoor sekarang berada di tempat ini. Aku ingin kau pergi ke sana dengan misi tidak resmi tentunya. Baik, Pak. Dan cari dia. Aku mengerti. Baiklah. Pada saat yang sama, aku tahu bahwa temanmu Yakat punya berkas seperti itu. Berkas di mana kau bisa menemukanku. Dan itulah alasan kenapa aku melenyapkan temanmu untuk selama-lamanya. Aku mendapatkan berkas itu dalam bentuk pendrive juga. Tapi berkas itu rusak. Kemudian aku melihatmu dengan Liakat dan aku sadar kalau ada yang punya berkas aslinya. Itu pasti kau. Apa yang ingin kau katakan pada Ahil? Kau melihat laporan ini? Tahukah kau bahwa doktermu meninggal setelah melihat hasil ronsen? Sekarang giliranmu. Jika aku tidak mengambil nyawamu, kau akan menceritakan semua ini kepada Ahil. Takkan kubiarkan ini terjadi. Aku mohon, tolong biarkan aku pergi. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Tolong biarkan aku pergi. Seharusnya aku memikirkannya semua ini sebelum bunuh diri. Jadi sekarang, tembak dirimu sendiri dan akhiri masalah ini. Karena aku tidak ingin menodai tanganku dengan darah yang tidak perlu. Ambil ini. Arahkan ini ke kepalamu. Dalam sekejap mata aku akan dibebaskan dari semua ketakutanmu. Ahil! 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 Dia menembak dirinya sendiri. Siapa? Itu. Paman, tolong hubungi polisi. Iya. Hentikan, jangan ambil foto. Latif, bawa mereka keluar. Kalian semua tolong segera keluar. Ayo keluar, ayo.